semua yang diberikan Allah, yang dititipkan sama Allah adalah merupakan bagian daripada kehidupan kita untuk kebahagiaan kita. Ketika kita mendapatkannya, di situ kita bahagia. Ketika kita bahagia, insya Allah sekeliling kita pun akan mendapatkan kebahagiaannya. Namun yang terjadi ketika kita melihat, mendengar, merasakan, yang kita dapatkan bukan apa yang Allah titipkan, tetapi ada sesuatu yang mengganjal, yang tidak sesuai dengan hati, dengan perasaan, dengan diri kita yang Allah ciptakan, kebaikan itu. Apa itu yang terjadi? Sesuatu yang semua orang tidak inginkan. Ketika dia muncul rasa senang, bahagia, menyukai, tapi ketika dia muncul rasa senang, yang dihadirkan rasa senangnya dia adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi ketika seseorang itu mulai muncul rasa keinginan, ya, misalnya seperti yang tadi diterangkan sama Ustaz Husin, kenapa kok seorang itu merokok? Bahasanya kan keringan. Kenapa dia merokok? Karena ketika rasa ingin, karena manusia itu punya rasa ingin. Ketika punya rasa ingin itu muncul, ya, yang dihadirkan dia adalah teman-teman yang merokok. Teman-teman yang merokok inilah yang kemudian dia mulai merasakan bahwa, oh, dia juga merokok, nggak apa-apa. Karena dia tidak pernah merasakan bagaimana rokok itu akan membuat dia tidak baik, atau di dalam dirinya tidak ada internalisasi, di dalamnya tidak ada filter yang menyebabkan dia tidak terima. Bagaimana dengan penyimpangan ini? Penyimpangan pun terjadi karena ketika dia tumbuh punya rasa keinginan, pada saat dia punya rasa keinginan, yang hadir di hadapan dia adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Apa yang hadir pada dia? Ketika misalnya saja seorang anak yang mulai tumbuh usia-usia 8, 9, 10 tahun, mulai tertarik sama lawan jenisnya, itu diancam. Salah satu contoh misalnya seperti itu. Diancam, kamu masih kecil, gak boleh itu berbuat zina. Dia kaget, kok kan saya suka sama dia. Bentuknya hanya suka, bukan hal-hal yang bermacam-macam. Namun akhirnya anak tersebut berpikir, oh kalau gitu nggak boleh sama perempuan, bolehnya sama laki-laki. Nah ini juga merupakan di mana proses cikal bakal ketika itu muncul, dipindahkan rasa suka itu wajar atau kodratnya kita, seorang laki-laki, seorang wanita, pasti akan muncul perasaan itu secara otomatis sudah ada. Allah yang titipkan rahmat itu pada manusia. Namun karena dihambat, ditentang, bukan diumbarkan juga, dikenalkan sebaiknya, seperti nanti kita bahas tentang anak itu. Ketika dihambat, dia lari, dia menyimpang, maka penyimpangan itu akan terjadi. Pada saat dia tumbuh, perasaan dia senang sama seorang laki-laki, timbul ada orang lain melihat anak itu punya rasa tersebut, maka terkonektik, muncullah perasaan seperti itu. Efeknya adalah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak baik. Nah, penyimpang-penyimpang banyak sekali kejadian-kejadian kenapa seorang itu mengalami penyimpangan seksual tersebut. Ya, hal-hal yang seperti ini luar biasa. Nah, bagaimana ketika dia sudah terjadi seperti yang tadi sudah ditetapkan atau disampaikan, disarankan oleh Ustaz Husin. Namun kita sekarang tegaskan, kalau dia masih ada rasa mau berubah, karena semua orang nggak ada yang mau seperti itu. Sekian banyak yang datang, mereka semua mengatakan saya tidak ingin melakukan ini, tapi dorongan ini terus, ya, dorongan ini terus memunculkan keinginan itu. Nah ini kan yang disebut penyimpangan adalah dorongan kayak merokok, narkoba,
penyimpangan seksual. Seperti ini adalah dorongan-dorongan negatif itu akan terus mengejar dia. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Ketika dia mau bertobat pada Allah, kemudian dia mau meninggalkannya, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ketika dia sudah tidak mau, dan dia sulit sekali terhindarkan, seperti yang tadi dikatakan, sebaiknya tinggalkan, biarkan nanti dia, Allah yang menentukan dirinya. Kalau Allah sudah tentukan hidayah dari dia, insya Allah secepatnya dia akan tinggalkan. Ya, tapi secara sunnatullah, munculkan rasa mau dulu. Kalau dia punya keinginan untuk berubah, pasti bisa berubah. Insya Allah seperti itu. Nah, kasus yang kedua, seperti yang tadi sudah teruraikan, proses di mana anak itu tidak mau sholat, seperti hadis yang sudah dijelaskan, yang memungkinkan masih samar-samar, sebetulnya usia 7 tahun sangat tepat untuk dikenalkan. Bukan diperintah untuk sholat, dikenalkan untuk sholat. Karena pada usia 7 tahun tersebut, masa-masa anak mulai berpikir. Mulai berpikir, kognitifnya, pemahamannya mulai menangkap. Setelah sekian lama dia berkembang, di usia itu dia mulai berpikir. Berpikirnya mulai terprofesional. Nah, itu dikenalkan, bukan diperintah. Ketika dia belum kenal tapi disuruh perintah, maka mengerjakannya nggak ada rasa. Kita tidak mengenal sesuatu atau tidak memahami sesuatu, tidak mengerti sesuatu, tapi melakukannya, setelah itu hilang, nggak pernah membekas. Tapi kalau kita kenalkan tanpa dia harus melakukan, dikenalkan, dia mulai mengerti, dia mulai menangkap. Setelah dikenalkan, dia mengerti, kemudian diajak, bukan diperintah, diajak. Setelah diajak, baru diarahkan. Kemana arahnya? Setelah itu berikan kesempatan dia untuk menentukan. Pasti dia akan mengikuti arahan, pengenalan, dan sebagainya. Di usia 10 tahun nggak usah dipukul, dia akan lakukan sendiri. Nggak perlu. Berapa tahun itu? 3 tahun. Mengenalkan, ya, mengenalkan, memberikan pengertian, kemudian mengajak, ya, mengarahkan arahnya di mana, dengan sendirinya otomatis anak akan melakukan sendiri. Maka berikan kesempatan anak untuk berpikir. Kita mengenalkan sesuatu, biarkan dia berpikir, nggak perlu kita menjelaskan. Seringnya ketika 7 tahun, ya, itu sudah diberikan penjelasan tentang sholat yang wajib buat anak tersebut dan juga menjadi ketakutan. Misalnya, ayo kamu sholat, kalau kamu nggak sholat nanti Allah marah. Kata-kata Allah marah. Ketika Allah marah, dia ketakutan sama Allah, bukan takut untuk melaksanakan perintahnya, tapi takut untuk lari. Karena takut marah. Seperti apa? Seperti ayahnya atau ibunya yang marah. Jadi Allah itu marah seperti siapa? Nah, itulah anak berpikir yang tidak diberikan kesempatan berpikir. Anak berpikir tapi tidak diberikan kesempatan berpikir. Berikan kesempatan. Kata-kata penggantinya apa? Kata-kata penggantinya ketika kita kenalkan sholat, kita lihat, tuh, mama sholat. Mama sedang sholat. Oh, mama sholat. Selesai. Biarkan dia berpikir, oh sholat itu seperti ini. Dia akan berpikir karena Allah menitipkan kepada hambanya amanat ini. Anak berpikir, ada seperti sering disampaikan di Quran itu, afala ta'qilun, disuruh berpikir. Kenapa kita nggak memberikan kesempatan anak kita berpikir? Tidak memberikan kesempatan anak kita berpikir. Tidak memberikan kesempatan anak kita untuk melakukan. Bagaimana tidak melakukannya? Ya, ketika dia sedang mau lagi asik bermain, bukan memberikan kesempatan anak untuk menyelesaikan permainannya, tetapi diputus, kemudian disuruh melakukan yang dia sendiri nggak ngerti apa itu. Contohnya sholat misalnya. Anak lagi asik bermain, tiba-tiba, ayo berhenti. Diambilin mainannya, kemudian disuruh sholat. Apa yang terjadi dengan sholat?
Dia lagi asik main, kemudian suruh pindah sholat. Yang terjadi adalah dia lagi asik tuh sholat. Sholat ini nggak menjadikan keasikan buat dia karena dia sedang asik. Oleh karena itu, berikan kesempatan dia untuk melakukan sampai dia merasakan bahwa oh saya sudah selesai, kembalikan pekerjaan yang lain. Ya, faida farakta fansab, pindahkan. Jadi ketika dia melakukan sholat tersebut, dia mulai merasakan keasikannya, bukan menyetop belum keasikan dipindahkan ke sholat, sehingga rasa pengen bermainnya masih ada ketika dia sholat. Maka sholatnya ketika dia lagi sholat terbayang berbagai macam. Kita yang sering mengalami ketika kita belum selesai permasalahan, kita sholat, makanya muncul di sholat. Sehingga sholat kita hanya untuk menyelesaikan, mensempurnakan permainan kita atau permasalahan-permasalahan yang kita sedang hadapi. Nah ini yang perlu difokuskan. Nah kembali kepada proses kesempatan. Jadi anak-anak kita di usia 7 sampai dengan 10 tahun hanya 3 tahun. 3 tahun itu kenalkan. Berikan pengertian. Bukan kita yang mengerti. Kita yang mengerti, kita yang ngatur. Misalnya, tuh sholatnya tuh harus begini, harus begini, harus begini. Berikan dia melihat. Setelah dia melihat, dia menangkap penglihatan. Dengarkan. Ketika dia lagi di samping kita, bacaan sholat ketika sholat, suarakan agar anak itu, oh bacanya seperti ini. Waktu dia diajarkan bacaan tersebut, sudah ada. Sudah ada. Bukan marahan, bukan ancaman yang muncul di dalam pikiran dia. Ketika ada kata ancaman, dia akan menerima ancaman itu, dia akan cari. Banyaknya yang diterima sama anak pada usia-usia dini tersebut akan mencari dia kepada sesuatu yang dia miliki. Kata-kata lembut yang dia dapatkan, maka dia akan mencari kata-kata lembut. Ada kata-kata yang tidak lembut, dia akan tinggalkan. Begitu juga penyimpangan-penyimpangan seksual, karena dia melihat, karena diperlakukan. Karena ketika dia sudah mendapatkan begitu banyak perlakuannya, maka dia akan mencari itu. Insya Allah, berikan kesempatan anak untuk mengenal sesuatu yang memang Allah berikan pengenalannya. Dengan apa? Penglihatan, pendengaran, dan perasaannya. Penglihatan, tunjukkan. Pendengaran, kata-kata yang baik. Rasakan. Senyuman, katakan begitu. Senang, bahagia. Ketika dia lagi senang, katakan kamu senang. Oh ini senang. Sehingga dia tahu rasa senang. Bukan ketika dia lagi asik dimarahin. Kamu itu main game aja. Dia merasa, oh saya lagi asik kok main game aja. Nah ini bertentangan menyebabkan dia sehingga bingung. Ketika dia bingung, oh kok ini yang asik, mama nggak asik. Sholat ayo cepat sholat. Sholat itu bisa membuat kamu tenang. Aku lagi tenang nih main game. Aku lagi tenang main game. Kenapa dia tenang? Karena ketika dia main game tenang, karena dia sudah masuk ke imajinasi dia. Sudah hilang. Ketika dia sudah hilang, kita suruh dia melakukan sholat. Bagaimana? Pikiran dia masih ada di game. Clearkan dulu, baru farakta, pindahkan. Lakukan sesuatu yang lain. Itu akan membuat anak. Insya Allah, kalau kita berikan kesempatan anak untuk dia mengenal, mengerti. Ketika dia sudah mengenal dan dia mengerti, baru kita ajak dia kepada sesuatu yang baik. Karena bukan perkataan seperti yang tadi Ustaz Husin katakan, bukan perkataan tapi perlakuan. Karena yang dilihat akan lebih cepat masuk daripada yang dikatakan. Jadi ketika misalnya kita ngomong, kita nggak memperlakukan, maka satu kisah, seorang ayah setiap pulang dari kantor selalu ribut menyampaikan kepada anaknya, udah sholat asar belum? Tiba-tiba si ayahnya masuk ke kamar. Pada suatu hari, si anak itu ngintip
dari lubang kunci. Si ayahnya tidur, kan gitu. Ayo sholat dia masuk, ayahnya tidur. Ketika itu si ayah bilang gini, ayo sholat. Terus ayah sekarang mau tidur. Si anak jawabnya coba gitu, terus sekarang ayah masuk mau tidur. Kaget si ayah, apa yang terjadi? Ya, dia bisa ngomong tapi tidak pernah menunjuk. Itu cerita si ayahnya sendiri yang bercerita, saya kaget tiba-tiba kok dia tahu. Ternyata anak itu setiap kali ayahnya masuk ke kamar, dia ngelihat dari lubang kunci. Oke, jadi perkataan kita tidak akan bisa ditangkap ketika kita tidak melakukannya. Jadi penglihatan lebih cepat direkam daripada perkataan, insya Allah. Here to be the best, now to be happy.